Bloktir saya. Awas, kaca. Niki, tapi pas dulu. Pas dulu. Tapi dari awal kan lu bilang Erik itu pelongo-pelongo, tapi dia berani sama lu. Ini sebenarnya gimana sih? Ya, dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Dalangnya siapa sih? Artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya, lihat aja nanti. Dalangnya siapa sih, Mim? Menurut kamu? Lihat aja. Akan dibongkar nggak sih nanti pada saat persidangan selanjutnya? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Reza Gladys Niki, ada yang mau disampaikan nggak Niki? Ada yang mau disampaikan nggak Niki? Reza Gladys makan yang banyak sampai ketemu di pengadilan. Mbaknya masuk dulu, Mbak masuk aja. Ada. Kiri kanan aja. Kamu kesana aja nggak apa-apa. Niki, boleh. Kaca dong. Niki boleh buka kacanya, Kak. Buka kaca, Kak. Kak, gimana tadi, Kak? Sedikit. Bye, doain ya sampai ketemu hari Selasa. Semangat. Oh, kaki gunjek. Bang, tadi hasil sidangnya Kak Niki melihat ada kejanggalan Bang, seperti apa Bang? Ayo. Aman. Enggak, jangan. Yang lain harus jelaskan. Bang Gali. Gali sama anu mana? Sama Usman sama Bang Usman. Oke Bang, sedikit aja Bang. Dulu panggil timnya. Jangan biar Bang Usman, biar Bang, mereka woi, jelaskan. Bang Gali. Woi, Titip mic dong. Titip mic dong. Cantik. Titip. Mana? Bang Dendu. Entar dulu lah, itu mana sih anak? Apa Bang namanya Bang? timnya Bang Fahmi. Yang perempuan bukan? Itu bukan si kamu. Ibu, iya. Bang, tahu yang di belakang geser dulu ya. Iya. Siapa? Ibu. Mbak, maju Mbak. Mbaknya maju. Bang Gali di samping, Bang Gali di sini, Bang. Iya Gali. Bang Gali. Ibu minggir dulu, Bu. Ibu minggir dulu Bu. Oke Bang, hasil persidangan tadi Bang, Kak Niki bilang ada kejanggalan Bang, apa Bang? Kejanggalan menurut Niki, semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 20. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin-poin apa saja Bang yang menurut kita itu bualan Bang tadi pas Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang dibilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Bang, tadi disebutkan terkait aliran dana. Ini Nikita sendiri menyikapinya seperti apa, Pak? Nanti itu pembuktian, gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan. Dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta.
Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia sekali live bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Bang Fahmi, tadi disebutkan ada yang dihapus Bang saat pembacaan dakwaan itu apa Bang? Ya, percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Itu permintaan ini. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, ada Dr. O dan dokter-dokter di gugatan ini. Nah, ini menyikapinya seperti apa Bang? Nanti Apa ada yang rencananya akan menjadi saksi juga kah? Kalau itu wajib. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas. Pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan. Yang merokok silakan ke pabriknya langsung aja, biar lebih banyak rokok yang diisap. Di persidangan lain juga tadi merasa ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama. Kan itu sama ureannya, cuma beda terdakwanya, nggak ada masalah. Oke, cukup. Oke. Thank you, Fahmi. Ketemu Selasa ya, saya bacakan SFC dan di dalam SFC semuanya kita akan buka. Oke. Saya mohon didukung, mohon sama-sama kita tegakkan kebenaran, tidak perlu kita takut ya. Makasih Bang. Fadel gimana Bang? Fadel besok sidangnya ini Fadel. Jadi oke, Fadel saya dapat informasi sidang. Kamu ada tambahan? Pas. Mana Pak? Besok itu sidangnya Fadel, tapi sidang itu tertutup untuk umum. Yang saya tidak tahu apakah besok itu terdakwa mengajukan eksepsi atau tidak. Kalau terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan pelapor, dalam hal ini Nikita Mirjani. Nikita pasti datang, Laura pasti datang. Seperti itu. Ada lagi? Saya kalau jam biasanya ya tahanan ya jam-jam 10 beginilah ya. Yang jelas besok sidang tertutup, Anda mungkin bisa melihat dia masuk dalam ruangan, mungkin Anda dibolehkan meliput, tapi setelah itu mungkin Anda disuruh keluar. Karena tidak ada satupun yang boleh mendengarkan apa yang ada di dalam persidangan. Karena itu terkait dengan kesusilaan dan anak. Yang jelas Nikita Mirjani wajib diperiksa sebagai pelapor, Laura wajib diperiksa sebagai korban. Akan hadir keduanya? Dua-duanya akan hadir, tinggal waktunya nanti ditentukan oleh jaksa penuntut umum. Oke, ketemu lagi. Ada sidang apa lagi yang mau ditanya? Apa semua sidang saya kasih tahu? Update Baim gimana? Update Baim nanti aja. Prestasi Bang. Ada yang bagus Baim, tapi saya belum mendapatkan amanah. Ini urusan Baim Wong ya. Saya belum mendapatkan izin untuk menyampaikan kepada teman-teman. Tapi informasinya alhamdulillah menyenangkan Baim Wong. Anda cari deh bocorannya. Ya. Bang Fahmi aja bocoran deh Bang. Yang terbaru siapa Bang? Ya nanti kita doain, kalau perlu kita sama-sama rame-rame datang di hajatannya ya. Oke, cocok. Cocok. Bang, Wan prestasi. Nah, ini yang terpenting. Sebetulnya di gugatan itu sudah ada persoalan itu. Itu ada uang 4 miliar. Jadi gini, di dalam persoalan hukum ini semua sudah paham. Jadi jangan bingung dengan gugatan saya, dibaca saja yang baik. Kalau bingung dijawab saja. Jadi jangan kalang kabut begitu digugat, ya. Jadi belajar aja yang pinter biar tahu perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. Ya, itu saja yang harus dipahami. sidangnya sendiri Bang? Sidangnya tanggal 1. Di tanggal 1 itu nanti saya akan pertemukan dengan Nikita Mirjani. Berarti bareng juga? Memang saya minta tanggal 1 supaya bertemu. Ya, tanggal 1 ya, kali ya, mediasi. Ya, tanggal 1 mediasi. Nanti saya minta diketemukan sama Niki.
Ya. Nah, kayaknya hakim mediator setuju, makanya ditunda tanggal. Dan saya minta datang, nggak usah takut, datang saja, nggak ada masalah kok. Ini cuma urusan digugat aja. Datang aja, kalau memang keberatan ya keberatan gitu. Karena itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung wajib hadir. Jadi yang wajib hadir itu bukan pengacaranya, jangan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Yang harus datang itu adalah pihak yang digugat, wan prestasi yang harus hadir. Cukup satu aja, nggak usah kalau perlu begitu datang prinsipalnya ketemu dengan para pihak, ya udah lawyer-lawyer ini keluar aja biar mereka yang membahas masalah. Karena peraturannya seperti itu, jangan lawyernya yang sibuk datang ke pengadilan, ya. Bang, hari ini kuasa hukumnya juga datang ke Polda untuk... Ya ini kan pengadilan terbuka untuk umum. Di Polda? Iya. Serius? Laporan di Krimpus, Bang Fahmi yang di Krimpus. Kenapa sih? Melengkapi berkas katanya. Oh itu, coba ditanya sama penyidik ya. Yang jelas korbannya ada 4. Kalau memang kurang saya tambahin lagi. Ya, yang jelas tadi sabar, Nikita sudah pesan 7 kali 24 jam. Segera minta maaf karena tidak ada tindak pidana pemerasan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat. Niki tidak pernah melakukan pemerasan, titik, dan itu sah. Setelah dibacakan di dalam dakwaan menjadi sah. Nikita bukan pemeras. Selesai sudah. Ya, oke. Oke. Mantap. Kita berangkat. Besok kita ketemu lagi. Ayo. Sip. Doain ya, Bu. Ini fotonya ngadep mana ini, Bu? Iya, fotonya ngadep mana ini? Jangan kok ngadep tangan itu foto. Bisa ini. Pinjam punya ini, pinjam punya Fahri. Ini ya, paksa pesen lagi. Sudah. Sudah tentu kali 24 jam harus minta maaf itu segera. Kirim mulu anjing jadi sabar dibikin dulu. Ada, selade, marah-marah mulu. Haus banget nih Kele, minum yuk sambil ngedit. Halo, udah dikirim belum? Ini kenapa ya? Jangan tanatap gaya-gayaan. Cendol aja. Justru yang manis malah tambah haus. Iya sih betul. Gue udah wawancara. Ayo Kak, ayo. Gue udah wawancara. Ada dokter Okinya lagi. Dateng deretan depan. Dia WA Sunan, dokter Oki. Dia WA Sunan. Apa wartawan? Ayo, mana? Mana Sunan? Wah, kenapa? Ya umur 1 minggu lagi. Ya kan? Tadi Niki bilang begitu. Komentarin RG yang nggak datang gimana? Kira-kira kenapa alasannya menurut kalian?